فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan meneruskan tentang sifat-sifat atau karakteristik penghuni surga, ahlul jannah, orang yang masuk surga, bi ghairi hisab wala adab, yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab.
Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Humul ladina la yastarikuna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, wala yaktawun, dan tidak meminta untuk diobati dengan cara kai, wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak melakukan tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Baiklah, alhamdulillah pada kajian yang telah lalu kita telah menyelesaikan karakteristik yang pertama, sifat yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat yang kedua. Dari ahlul jannah tanpa hisab dan tanpa adab, tidak meminta pengobatan kai. Kai adalah pengobatan dengan menggunakan besi panas. Besi panas. Kai dalam syariat Islam hukumnya boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syifa'u fi salatah." Pengobatan itu terdapat pada 3 hal. Jadi termasuk at-tibun an-nabawi. Termasuk tibun an-nabawi. At-tibun an-nabawi. Pengobatan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3. Yang pertama, mihjab, bekam. Pengobatan dengan cara bekam. Yang kedua, asal, madu. Pengobatan dengan madu. Yang ketiga, kayatin binarin, kai dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Tetapi aku
Kata Rasulullah SAW, melarang umatku berobat menggunakan besi yang dipanaskan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya rahimahullah ta'ala dengan nomor hadis 5681. Ifani fitin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pengobatan itu terdapat pada 3 hal: bekam, madu, dan kai. Dari 3 hal tersebut, salah satu di antaranya yaitu kai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkannya. Walaupun boleh, tetapi makruh. Makruh itu lebih baik dijauhi, tidak dilakukan. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkan pengobatan dengan cara kai? Boleh, tetapi status hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik dijauhi karena tidak dilaksanakan berpahala walaupun tidak berdosa apabila dilakukan. Berarti lebih baik dijauhi, lebih baik tidak dilaksanakan. Sekarang pertanyaannya, mengapa pengobatan dengan besi yang dipanaskan itu dimakruhkan? Ada beberapa hal yang menjadikan berobat dengan kai itu makruh. Di antaranya, kai seperti penyiksaan dengan api. Jadi yang paling berhak menyiksa dengan api itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun membunuh tidak dengan api, apalagi menyiksa. Dahulu kai adalah pengobatan yang sangat manjur. Sangat manjur. Allah barangkali penyakitnya mati karena dipanaskan. Besi panas itu kan melebihi 100 derajat Celcius. Kalau air panas mendidih itu 100 derajat Celcius. Soalnya mungkin lebih dari itu panas. Bahkan hingga sekarang masih dilakukan pengobatan dengan cara kai. Itu di Arab umumnya. Mungkin di masyarakat kita belum apa ya, nggak biasa atau mungkin takut. Hingga muncul istilah dalam pepatah Arab, akhirud dawai al-kai. Obat terakhir adalah kai. Itu sampai begitu. Ikhtiar sudah dilakukan, obat segala macam dilakukan, tidak mempan. Akhirud dawai al-kai. Obat terakhir itu kai. Itu sampai ada istilah dalam bahasa Arab begitu. Obat terakhir adalah kai. Jurus pamungkas dalam pengobatan
Dalam komunitas Arab, masyarakat Arab itu adalah kai. Maka muncul istilah akhirud dawai al-kai. Obat terakhir itu kai. Jurus pamungkas dalam pengobatan itu kai. Maksudnya adalah penyakit yang diobati dengan kai itu biasanya sembuh. Qadarullah biasanya sembuh. Begitu manjurnya pengobatan dengan cara besi dipanaskan. Menggunakan besi yang dipanaskan. Ketika kai diyakini sebagai obat yang sangat manjur, Masya Allah ya. Bagaimana ikhtiar upaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan keimanan, untuk menyelamatkan akidah umatnya, untuk menyelamatkan tawakal umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana usaha beliau? Ketika kai diyakini sebagai obat yang sangat manjur, maka dikhawatirkan seseorang melupakan hakikat yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan obat, bukan madu, bukan bekam, bukan kai. Apalagi khusus tentang kai itu diyakini sebagai obat yang paling manjur dibandingkan dengan dua yang disebutkan, tiga pengobatan itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Itu ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Berarti yang menyembuhkan itu Allah. Jangan sampai keyakinan bahwa yang menyembuhkan hanya Allah itu terkurangi, ternodai karena meyakini bahwa berobat dengan kai itu adalah obat yang paling manjur. Sehingga jika seseorang melupakan hakikat yang menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya lebih condong kepada sebab tersebut. Lebih condong kepada sebab, dan bukan tidak mungkin akan mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin akan mengurangi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Dia yang menyembuhkan. Sehingga mengurangi nilai kesempurnaan tawakal. Tawakal tetapi nilai kesempurnaannya berkurang karena lebih condong kepada sebab, bukan lebih condong, lebih yakin dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan pengobatan kai. Tidak suka. Pertama, ada unsur penyiksaan dengan api. Yang kedua, berpotensi untuk mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW prihatin agar umatnya tidak berkurang kesempurnaan dalam bertawakal kepada Allah dan tidak menggantungkan kepada sebab, hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi untuk keluar dari meminta ruqyah. Jadi kan tidak meminta untuk diruqyah baik dengan ruqyah syariah, dengan ayat-ayat ruqyah, maupun dengan wasilah obat yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW dengan 3 itu, bekam, kain, dan madu. Bagaimana agar seseorang tidak masuk kategori meminta diruqyah, tetapi masih bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Kan salah satu atau termasuk sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah la yastarikun wa la yaktawun. Tidak minta diruqyah dan tidak minta untuk tikar. Bagaimana agar tidak termasuk orang yang minta diruqyah dan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Maka hendaknya di antara kita peka terhadap dirinya sendiri dan juga peka kepada orang lain. Jadi 2, bukan hanya peka terhadap dirinya sendiri, tetapi juga peka terhadap orang lain. Mengasah kepekaan, mengasah kepedulian, itu intinya, agar di antara kita semua tanpa kecuali tidak keluar dari orang yang meminta untuk diruqyah. Tetap insya Allah dalam kelompok atau golongan orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Hendaknya kita yang pertama peka terhadap diri sendiri dan peka terhadap orang lain, terutama orang-orang terdekatnya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, dan teman dekatnya, tetangganya peduli. Apalagi orang-orang terdekatnya itu membutuhkan untuk diruqyah. Utamanya itu. Peka terhadap dirinya dalam artian jika dia merasa butuh dengan ruqyah, maka dia tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, tetapi berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Ini yang dimaksud peka terhadap diri sendiri. Kalau merasa dirinya butuh untuk diruqyah, maka yang lebih utama ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Kenapa begitu? Karena untuk menyelamatkan dari sifat meminta diruqyah.
itu peka terhadap diri sendiri tanpa meminta diruqyah kepada orang lain, ruqyah mandiri. Yang kedua, peka terhadap orang lain, terlebih kepada orang-orang yang terdekat seperti keluarga, anaknya, suaminya, atau istrinya, atau orang tuanya, atau tetangganya. Jika seseorang melihat salah satu kerabat keluarganya membutuhkan untuk diruqyah, maka hendaknya dia berusaha untuk meruqyahnya. Kalau sendiri tidak mampu, maka meminta diruqyah kepada orang yang mampu. Yang meminta bukan yang membutuhkan, tetapi keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Meminta kepada orang yang berkompeten. Itu tidak masuk dalam kategori orang yang meminta untuk diruqyah. Karena yang meminta bukan yang membutuhkan. Maka hendaknya dia berusaha untuk meruqyahnya sebelum dimintai atau sebelum kerabat tersebut meminta ruqyah kepada orang lain. Maka kita yang peka sebelum yang mengalami atau yang membutuhkan ruqyah itu meminta kepada orang lain, maka kita lebih dulu meminta orang lain untuk meruqyah kalau kita sendiri tidak mampu. Itu namanya peka terhadap orang lain. Peka terhadap diri sendiri dengan ruqyah mandiri. Yang kedua, peka terhadap orang lain. Kita berusaha untuk meruqyah orang itu. Kalau kita tidak mampu, kita meminta kepada orang lain. Mintanya kita kepada orang lain bukan termasuk kategori meminta diruqyah, karena kita tidak membutuhkan untuk diruqyah pada saat itu. Kita hanya sebagai wasilah karena kita tidak mampu. Ya. Begitu juga dengan kai. Bagaimana dengan kai? Yang dimaklumkan adalah meminta kai. Yang dimaklumkan adalah meminta kai. Adapun melakukan kai terhadap diri sendiri atau kepada orang lain, maka hal tersebut tidak mengapa. Jadi yang dimakruh itu berarti meminta untuk dikai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kejadian pernah melakukan kai kepada sahabat, di antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Karena itu hendaknya seseorang peka terhadap dirinya. Seseorang hendaknya peka juga terhadap orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW juga peka terhadap penderitaan yang dialami oleh sahabatnya. Dalam hal ini khususnya Ubay bin Ka'ab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridai keduanya. Karena itu hendaknya seseorang peka terhadap dirinya dan juga peka terhadap orang lain, khususnya kepada orang-orang terdekatnya. Sebelum dia meminta untuk diruqyah, sebelum dia meminta untuk dikai, maka kita yang melakukan sendiri ataupun meminta kepada orang lain untuk melakukannya.
Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Barakallahu fiikum. Terhadap orang-orang yang pernah meminta pengobatan gaib, pernah dahulu meminta untuk diruqyah, apakah perlu bagi mereka untuk bertobat sehingga bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab? Kita pernah dahulu minta untuk dikai, kita pernah dahulu minta untuk diruqyah. Barangkali sebelum kita tahu hadis ini, pertanyaannya terhadap perbuatan kita yang dahulu itu, apakah perlu bertobat agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Jawabannya adalah kedua hal tersebut tidak perlu ditobati. Dahulu pernah minta dikai, dahulu pernah minta diruqyah, untuk sekarang pada saat sekarang kedua hal tersebut tidak perlu ditobati. Karena kedua hal tersebut bukanlah dosa. Yang ditobati itu dosa. Karena itu bukan dosa, maka tidak perlu ditobati. Meminta untuk diruqyah, meminta untuk dikai, itu bukan perbuatan dosa. Maka kedua perbuatan tersebut tidak perlu ditobati. Hendaknya dia memperbaiki dirinya, memperbaiki tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedua masalah tersebut tidak mengapa, tidak ada masalah, no problem. Kalau kita berusaha untuk perbaikinya, berusaha untuk menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak condong kepada sebab, tidak menggantungkan kepada sebab dilakukan, tetapi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita melakukan sebab? Karena itu diperintahkan, sebab yang disyariatkan. Walaupun kita melakukan sebab, tetapi kita tidak condong kepada sebab, karena kita melakukan sebab itu adalah melakukan hal yang disyariatkan, yang diperintah, yang dilarang adalah condong kepada sebab, apalagi menggantungkan kepada sebab. Jangankan dua perkara ini, meminta diruqyah, meminta dikai itu, bahkan seseorang yang pernah berbuat syirik pun jika bertobat dan memperbaiki dirinya sendiri, dapat saja dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Jadi kita tidak pesimis, kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengharapkan rahmat Allah yang luas. Jangankan hanya pada hal yang merupakan afdoliyah, bukan suatu dosa, hanya merupakan perbuatan yang lebih utama, terhadap dosa besar yang paling besar pun, syirik. Kalau seseorang bertobat nasuh, kemudian memperbaiki dirinya, bukan tidak mungkin dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu tidak meminta dikai.
Alhamdulillah kita sudah mengetahui, sudah memahami bagaimana status hukumnya, bagaimana yang lebih baik untuk dilakukan, dan bagaimana yang dilakukan kalau seandainya pada saat dahulu kita pernah melakukan minta untuk diruqyah dan meminta untuk dikai. Kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga. Kriteria yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari ahlul jannah, bighairi hisab wala adab, tidak bertatayur. Anggapan yang tidak berdasar pamali dan semisalnya. Tatayur adalah menganggap sial terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, atau yang diketahui. Itu definisi tatayur. Menganggap sial apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diketahui. Itu tatayur. Disampaikan oleh Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Al-Qaulul Mufid, yang merupakan penjelasan kitab Tauhid jilid 1 halaman 559. Yang dimaksud tatayur itu adalah menganggap sial terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diketahui. Contoh, kepercayaan bahwa lewatnya burung gagak menandakan akan adanya orang yang meninggal. Ini yang dilihat. Melihat burung gagak lewat, terbang, melintas, itu menandakan akan adanya orang yang meninggal. Yang kedua, lewatnya burung hantu menandakan akan adanya musibah. Melihat burung hantu, kemudian menganggap akan terjadi musibah. Yang ketiga, meyakini bahwa angka 4 atau 13 adalah kesialan dan lain sebagainya. Sampai-sampai begitu mendalam, berurat berdaging, saking ngoyotnya itu saking mengakarnya keyakinan, angka 13 dihindari. Kamarnya dari 12, kemudian kamar itu 12 langsung 13, jamu 14, tidak ada kamar 13. Takut tidak laku. Karena pengunjung tamu itu menghindari angka 13, sehingga kamar itu 12 kemudian 14. Kursi pesawat ya 13 tidak ada. Sampai segitu. Menghindari angka 13 karena 13 itu adalah kesialan. Atau angka 4, nggak tahu angka 4 dari mana keyakinan. Hal yang seperti ini banyak tersebar di tanah air, ya. Jika dikumpulkan maka akan banyak sekali. Tiap-tiap daerah ada pamali. Tiap tempat ada pamali. Jangan begitu, nanti begini. Nggak boleh begitu, nanti begini. Nah, itu pamali. Tatayur hukumnya adalah haram. Tatayur adalah hukumnya haram.
apalagi sudah menjadi keyakinan. Bahkan dia termasuk syirik kecil. Tidak main-main ya. Mungkin banyak di antara kita menganggap hal yang remeh, tapi sesungguhnya itu adalah bukan hal yang remeh dalam akidah, dalam syariat. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bahkan Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Mengulanginya sampai 3 kali. Bahwa tatoyur adalah syirik. Tatoyur adalah syirik. Tatoyur adalah syirik. Maksudnya syirik kecil. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam kitab Sunannya dengan nomor hadis 3910 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tatoyur dihukumi syirik kecil karena 2 sebab. Mengapa? Tatoyur itu dihukumi sebagai syirik kecil karena 2 sebab. Yang pertama, menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Jadi ada sebab, ada musabab. Ada sebab, ada akibat. Tetapi ada akibat yang merupakan dari sebab, yang hasil dari sebab tertentu. Tetapi menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab itu syirik kecil. Menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Akibatnya apa? Ada orang meninggal tapi lewatnya burung gagak bukan sebab. Akibatnya apa? Ada musibah tapi sebabnya bukan karena ada burung hantu yang terbang melintas. Sial itu akibat tapi bukan karena angka 13. Bukan sebab. Angka 13 itu bukan sebab kesialan. Itu namanya menyandarkan akibat yang bukan sebab. Menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Yang kedua, kenapa tatoyur itu masuk dalam kategori syirik kecil? Karena penyandaran hati kepada hal-hal tersebut sangat kuat. Sangat kuat. Begitu kuatnya dihindari angka 13. Begitu kuat. Itu yang menyebabkan tatoyur itu masuk dalam kategori syirik kecil. Yang pertama, menyandarkan akibat kepada sesuatu yang bukan sebab. Yang kedua, penyandaran hati kepada hal tersebut merupakan penyandaran yang kuat. Bahkan mungkin diwariskan. Orang tuanya mengatakan kepada anak. Orang tuanya mengatakan kepada simbahnya, kakeknya mengatakan kepada cucunya. Putu, ajak kaya kue kok belai. Hal tersebut adalah suatu kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Bukan 1, 2. Banyak. Tiap daerah banyak pamali. Kita ada di daerah tertentu, ada orang mengatakan jangan begitu, nanti terjadi begini, jangan begini nanti terjadi begitu dan sebagainya. Seseorang
Ya, apabila telah berkeyakinan tentang pamali, ia akan benar-benar bersandar kepada pamali itu, sehingga muncul ketakutan yang luar biasa. Itu apa? Efeknya dalam hati. Ternyata ngefek, memberi pengaruh. Dengan pamali itu. Contoh kecil yang paling sering kita jumpai adalah keyakinan bahwa angka 13 adalah kesialan. Ini adalah keyakinan yang sangat tidak logis. Masuk akal aja tidak. Logis aja tidak. Dan tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun. Tidak terbukti. Kenapa? Apa 13 yang terzolimi? Ya. Kita berbuat dolim kepada anak 13. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun. Yang kedua, tidak logis, sangat tidak logis. Sangat tidak masuk akal sehat. Sangat tidak masuk akal sehat dan tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun. Walaupun begitu, tidak masuk akal. Kemudian tidak bisa dibuktikan dengan cara apapun. Walaupun demikian, banyak orang yang meyakini hal tersebut. Sampai-sampai jika berhadapan dengan angka 13, mereka khawatir dan mereka begitu ketakutan. Kamarnya dari 12 langsung 14. Tidak ada 13. Kursi tidak ada 13. Takut kosong. Ya. Tapi kalau di kereta ada 13. Pembahasan tentang tatoyur adalah pembahasan yang sangat panjang. Kita hanya mengisyaratkan contoh praktek tatoyur yang ada di sekitar kita. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka juga ada pamali, ada tatoyur. Di sekitar kita juga begitu. Inti poin yang ingin disampaikan adalah barang siapa yang melakukan tatoyur, maka dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Ini poin terpenting sehingga kita sangat menghindari keyakinan terhadap tatoyur, menganggap sial terhadap apa yang dilihat, anggapan sial terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diketahui. Sifat yang keempat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 kriteria: la yastarikun, wala yaktawun, wala tatoyarun. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala yatatoyarun, yang ketiga tidak bertatoyur. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Ini adalah poin yang paling penting. Poin yang paling penting. Maka kita lihat ada beberapa lafaz ayat Al-Quran, lafaz hadis itu justru yang disebutkan yang terakhir itu adalah yang paling penting daripada yang disebutkan sebelumnya. Yang disebutkan sebelumnya penting, tetapi yang paling penting yang disebutkan yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis yang mulia ini, sifat yang terakhir, kriteria yang terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah, kepada Rabb mereka bertawakal. Sebab tawakal kepada Allah adalah amalan puncak keimanan seorang hamba. Sehingga ketika kita mengikrarkan tawakal kita setiap hari 7 kali, tiap pagi 7 kali, tiap sore dalam rangkaian azkarus sabah wal masa, kita mengikrarkan tawakal kepada Allah sebelumnya didahului dengan la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kemudian alaihi tawakal, hanya kepadanya aku bertawakal. Setelah kita meyakini bahwa kita tidak butuh selain Allah, kita hanya butuh kepada Allah, kita mencukupkan hanya kepada Allah. Hasbi Allahu, cukup Allah bagiku, saya tidak butuh siapa-siapa. Saya tidak butuh makhluk yang, karena bagi saya Allah itu sudah cukup. Kemudian setelah itu pernyataan keimanan kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil adzim. Untuk semakin meyakini sandaran kita kepada Allah, penyandaran kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil adzim. Allah itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengurus arsy yang besar. Begitu mudahnya Allah menciptakan arsy, begitu mudahnya Allah menguasai arsy, makhluk yang tertinggi, makhluk yang terbesar. Begitu mudahnya Allah mengurus arsy, Allah memelihara arsy. Apakah tidak lebih mudah mengurus kita, menjaga kita? Maka setiap pagi kita yakin dengan mantap tawakal kepada Allah untuk menjalani aktivitas dari pagi sampai sore. Kemudian sore dicas lagi tawakal kita dengan mengatakan jadi zikir yang mulia, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim, sebanyak 7 kali pula. Sebagaimana kita mengawali pagi hingga sore dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menggantungkan, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga demikian pula pada aktivitas sore hingga pagi hari. Hal ini diungkapkan bahwa
Tawakal itu adalah amalan puncak keimanan seorang hamba. Disampaikan oleh ulama dari kalangan tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ulama dari kalangan tabi'in, dia mengatakan at-tawakkal 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kumpulan dari semua iman. Kristalisasi dari iman. Iman itu mengkristal dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keimanan itu terkumpul dalam tawakal. Sehingga tawakal itu adalah kumpulan dari semua iman. Puncak amalan dari seorang yang beriman. Bahkan Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tawakal adalah tujuan akhir. Tawakal adalah tujuan akhir. Disebutkan dalam Tarikh Dimash. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Bagaimana tidak dikatakan bahwa tawakal itu adalah tujuan akhir? Tawakal itu adalah kumpulan dari semua iman. Tawakal itu adalah puncak amalan seorang hamba, puncak keimanan seorang hamba. Sedangkan seseorang tidak akan mungkin dapat mewujudkan tauhidnya secara sempurna, meyakini bahwa segala urusan berada di tangan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak sesuatu hanya dengan mengucapkan kun fayakun maka akan terjadi. Meyakini seluruh alam semesta di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kecuali adanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan hati yang luar biasa kepada Allah dan penyandaran dan tawakal yang luar biasa kepada Allah. Ditawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kumpulan dari keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Segala urusan berada di tangan Allah. Kemudian jika Allah berkehendak sesuatu hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Meyakini seluruh alam semesta di bawah kehendak Allah, di bawah pengawasan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Itu terkumpul keyakinan tersebut dalam jiwa seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, 3 sifat awal yang disebutkan, yaitu tidak meminta diruqyah, tidak meminta pengobatan kain, dan juga tidak bertatoyur. Kesimpulannya
kembali kepada sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena tiga sifat awal tersebut la yastarikun wala yaktawun wala yatatoyarun, tidak meminta diruqyah, tidak meminta dikai, dan tidak bertatoyur. Jika amalan-amalan tersebut dilakukan, minta diruqyah, minta dikai, dan bertatoyur, itu jika dilakukan dapat mengurangi tawakal seseorang. Minta diruqyah, minta dikai, bertatoyur, itu akan mengurangi tawakal seseorang. Maka diakhiri dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti tiga hal tersebut, minta diruqyah, minta dikai, bertatoyur, akan mengurangi tawakal. Bahkan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat adalah tatoyur. Bukan hanya mengurangi tawakal, tetapi syirik kecil. Minta diruqyah, minta dikai, itu mengurangi tawakal. Kemudian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, menjadi sebuah pertanyaan. Menjadi sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah seseorang jika mengumpulkan keempat sifat tersebut, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatoyur, dan hanya kepada Allah bertawakal, dia masuk golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa sebab, tanpa adab? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Kepastiannya wallahu a'lam. Kenapa? Keempat sifat di atas hanyalah sebagai sebab. Sebagai sebab. Seseorang jika telah mengumpulkan sifat-sifat di atas, ya, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatoyur, bertawakal hanya kepada Allah, tetapi dia melakukan suatu penghalang. Apa misalnya? Misalnya berbuat zalim, berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka bisa jadi dia tidak termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak otomatis. Tidak secara langsung orang yang mempunyai empat sifat itu kemudian menjadi ahlul jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Apabila berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka dari itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum, jika seseorang telah mengumpulkan sifat-sifat tersebut, la yastarikun, la yaktawun, la yatatoyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatoyur, dan hanya kepada Allah bertawakal, mengumpulkan empat sifat ini, maka hendaknya dia tetap berusaha untuk melakukan amal soleh.
dan tetap meninggalkan perbuatan dosa. Tidak tidak nyegirna, tidak mengantukkan pada 4 sebab. Tapi maksiat jalan terus, zalim jalan terus. Tetap kalau seseorang berusaha untuk melakukan 4 sifat utama tadi karena ingin menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan diri free dari maksiat, free dari dolim. Itu upaya. Bukan hanya melulu 4 sifat ini, tapi zalim jalan terus, maksiat jalan terus, maka bukan tidak mungkin keinginan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tidak terwujud. Maka yang paling baik bagi kita adalah berusaha untuk menyempurnakan tawakal kepada Allah. Setiap hari sudah dicas jiwa kita 7 kali tiap pagi, 7 kali tiap sore. Maka mudah-mudahan aktivitas kita, kehidupan kita pada hari itu, pagi hingga sorenya hingga paginya lagi, hingga paginya kembali, kita senantiasa, kehidupan kita senantiasa diwarnai dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga penting adalah tentu saja tidak berbuat zalim dan tidak berbuat maksiat. Demikianlah yang bisa disampaikan. Insya Allah pada kajian yang akan datang awal pekan pada hari Sabtu bulan depan, kita akan melanjutkan tentang faedah dari hadis yang mulia ini. Sebagai dalil yang kedua dari bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab wa la adab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua tanpa kecuali ke dalam kelompok ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan juga membebaskan diri kita dari perbuatan zalim dan maksiat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.